mesti menuduh Siti Jenar iku sesat bisa. Mengapa demikian? Karena tidak diproses. Mulai ilmu, amal, istiqomah, akhirnya umat ini bingung. Nah ini, makanya saya hadir, saya proses mulai ilmu dulu. Isinya kitab wahyu itu bisa dikatakan ilmu. Mengapa dikatakan ilmu? Karena masih dalam tahapan belajar. Video-video dirasa hanya untuk manusia yang taubat dan yang tidak mau terbuka. Dan sekiranya tidak cocok, skip saja, oke? Jangan lupa tekan. Dan ini juga ditekan. Oke, terima kasih. Yang Allah ada pada diri Anda, karena Allah itulah maka Allah bertajali terhadap Anda sehingga Anda bisa datang sampai ke sini. Bahasa surat Al-Isra itu gini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Dialah Tuhan Kang Maha Suci yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Lah, jenengan harus beriman di situ. Lah inilah isinya kitab. Isinya kitab itu cuman satu, Pak. Mengajak hati jenengan, ruh untuk menghadap dan beriman pada Tuhan, bukan pada yang lain. Makanya Allah dalam satu ayat dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali tak kongkon nyembah, tak kongkon iman, tak kongkon madep. Hanya itu. Urusan kita kerja lah jasad, Pak. Urusan kita itu makan jasad. Urusan kita menikmati kesenangan dunia itu jasad. Ruh atau hati kita harus menghadap, bersaksi, beriman, semua itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bila mana ini sudah Anda terima, maka inilah salah satu hamba yang dikehendaki oleh Allah. Otomatis Allah juga akan membimbing hati jenengan bagaimana caranya mempraktekkan isi di dalam kitab itu. Pasti jenengan dipahamkan, Pak. Akhirnya muncullah keterangan dzikir rasa. Lagi muncullah keterangan la ilaha illa anta yang disebut adzikru bisiril asror. Akhirnya muncul rasa atau iman. Wis, iki diasah, dipraktekke. Dzikir su'aul basyirah, dzikir rasa, dzikir iman ini dipraktekke di segala sudut aktivitas yang berlaku dalam diri Anda masing-masing. Apa tadi? Illa liya'budun, hanya menghadap terhadap Allah. Sekalipun jasad sampean iku kerja, apapun bentuk kerjaan Anda, hati tetap diperintahkan menghadap. Kalau Nabi Ibrahim caranya menghadap, inni wajjahtu wajhiya, ku arahkan wajah ruhku
terhadap wajah Allah dengan hanifan, dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah Pak, kadang jenengan lupa gak menghadap, kadang ya ingat menghadap, gak apa-apa, itu proses Anda. Yang jelas miturut surat An-Nur ayat 35, hamba yang digendaki termasuk tandanya adalah hamba ketika kitab itu disampaikan terhadap hati jenengan, wahyu yang disampaikan terhadap diri jenengan, hati ini bisa menerima. Sebab mohon maaf, wahyu ini siapa Anda, apapun agama Anda, tanpa terkecuali, kalau mau menerima pasti, bukan insya Allah, pasti hatimu akan damai. Hatimu akan damai. Walaupun secara fisik kita itu dalam kondisi kolab, ekonomi jari wong Jawa rok-rok asem. Tahu rok-rok asem Pak? Sekarang bisa kerja, besok nggak bisa kerja. Kadang kerja ya gitu, gaji kita ditipu, mandor, rok-rok asem. Sedangkan anak istri kita menunggu. Ya kalau PNS mati pun masih digaji. Lalu pensiunan. Allah ya karim. Siapapun yang mau menerima hatinya dengan kitab ini dan mengamalkan isi daripada kitab, pasti hati jenengan tatmainnul qulub, anteng. Artinya gak mudah khawatir, gak mudah gelisah, gak mudah goncang. Melihat sampai di mana volume zikir jenengan kalih kula itu. Lah, ngunu mau terjadi apa? Ngunu mau terjadi. Dan semua itu terjadi mulai dari menerima kitab, mengamalkan, yang tujuannya adalah untuk menjadikan lampu Anda menyala. Semua itu terjadi biizni rabbihim, semata-mata dapat izin dari Tuhanmu sekalian. Semata-mata itu atas dasar izinnya Allah. Air diizini Allah, akhirnya bisa menghilangkan rasa haus. Rasulullah Muhammad diizinkan Allah, akhirnya bisa menyampaikan, memberikan syafaat. Jenengan diizinkan Allah, akhirnya bisa sampai ke sini. Sama. Hati bisa menerima, bisa mengamalkan dengan istiqomah. Isinya kitab itu, semua itu karena izin dari Allah. Mengapa demikian? Supaya Anda tidak mudah ngakoni keakuan kita yang bisa. Paham Pak nggih? Nah, Allah mengizinkan hal itu dalam rangka ila siratil aziz al-hamid, supaya Anda itu berjalan menuju dan bertemu Allah. Sifatnya al-aziz, yang perkasa, al-hamid, yang terpuji.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang jenengan wis paham isine kitab. Sampean wis paham tur ya wis ngrasake merasakan wahyu Allah itu jatuh di dalam hati jenengan. Langkah selanjutnya sekarang adalah bagaimana cara Anda untuk mengamalkannya di setiap saat dan waktu. Tadi saya katakan, inti wahyu Allah adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah, membersihkan iman-iman yang ada di dalam hati kita selama berpuluhan tahun, yang iman selain daripada iki Pak. Sampeyan tinggali mriki. Iman yang selain ini. Kula mboten saged nyebut lho ya. Mboten saged, saya tidak bisa menyebut. Bukan udara lho ya. Bukan oksigen, bukan. Orang Islam menyebut Allah. Orang Nasrani menyebut Allah. Wong Jawa nyebut Gusti Allah. Wong Jawa dulu Gusti Allah lah. Sekarang wong Hindu nyebut apa? Terserah. Pokoknya ini. Inilah inti daripada wahyu tersebut. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya 25. Muhammad, inti semua wahyuku itu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Tak gedekne rek aku rek. Iki bahasa Indonesia, bahasa Qur'ane ana. Jenengan wis senior-senior ya. Lah di dalam diri manusia itu ananya ada dua macam. Ini kalau sudah berlaku wahyu itu, ya dah, sebelum dan sesudahnya, akhirnya aku itu ada dua. Satu, dalam diri manusia itu ada aku taholli, aku tajalli. Apa aku taholli itu? Inilah yang disebut nafsu, Pak. Nafsu artinya kan diri, Pak. Diri sama dengan aku. Taholli itu di dalam hati kita masih beriman kalau aku makhluk inilah yang ngaji. Aku makhluk inilah yang punya. Aku makhluk inilah yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Aku makhluk. Inilah namanya nafsu. Sesungguhnya. Satu. Yang kedua, ada hati seseorang itu sama aku, tapi tidak aku makhluk, tapi aku Allah. Lah, untuk sampai di sini prosesnya adalah pertama menerima wahyu dulu. Isinya wahyu yakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa qala aidan anibudullaha wajtanibut taghut. Artinya wahyu itu akan mendidik dan memahamkan terhadap hati kita untuk meninggalkan iman-iman selain Allah, untuk meninggalkan iman-iman keakuan diri hamba makhluk ini yang segala-galanya.
Ini inti daripada kitab itu. Kalau ini sudah dipaham, maka dipahamkan yang kedua adalah keakuannya Allah. Setelah kita itu meninggalkan akunya hamba, maka dengan sendirinya muncul akunya Allah. Orang yang tidak paham ajaran Siti Jenar mesti menuduh Siti Jenar itu sesat. Bisa. Mengapa demikian? Karena tidak diproses. Mulai ilmu, amal, istiqomah, akhirnya umat ini bingung. Nah ini makanya saya hadir, saya proses mulai ilmu dulu. Isinya kitab wahyu itu bisa dikatakan ilmu. Mengapa dikatakan ilmu? Karena masih dalam tahapan belajar. Ini akhirnya di dalam agama Islam disebut dinut tauhid. Intine dinut tauhid, isine wahyu kitab adalah jenengan ini harus tinggalkan iman selain Allah. Ya makhluk-makhluk, aku nih makhluk tadi. Dengan cara bagaimana Anda dikongkon amal dengan istiqomah, yaitu yang kami sebut sering kholwat atau zikir sirul asror. Iki inti. Ana dijawabannya tutuk mulai nisar ya sesuk Ramadan kanggo pemula-pemula ya. Jenengan wis senior ya wis langsung intine masalah kita sudah tua-tua. Tua ini ya parane mau mati lah gitu loh. Umum niku. Bon. Oleh sebab itu untuk menyalakan lampu di dalam hati kita, untuk mendatangkan cahaya makrifat di dalam diri kita, wajib ya dengan kali kula tidak hanya menerima wahyu itu, akan tetapi mengamalkan. Berarti jenengan harus berzikir sirul asror di setiap saat dan waktu sesuai dengan kemampuan dalam diri kita masing-masing. Silakan yang agama Islam dengan menyebut Allah, silakan yang agama yang lain menyebut nama yang tidak sama, silakan. Yang terpenting adalah sirul asrornya ini. Siapapun panjenengan, tatkala sudah berjalan zikir rasa ini, aku yakin hatimu akan damai. Gak mudah khawatir dengan kondisi apapun, gak mudah jenengan gelisah dengan kondisi apapun yang dihadapkan Tuhan terhadap kita. Karena apa? Cahaya ma'rifatmu itu sudah menyala, otomatis miturut ayat ini minaz zulumati ilan nur. Meninggalkan kegelapan berarti iman aku makhluk mau hilang, ilan nur menuju terang benderang berarti akunya Allah. Sehingga inti wahyu Rasulullah yang dikasihkan Allah terakhir adalah fa'budun, ajaan umatmu untuk menyembah aku. Artinya apa? Umatmu ajaan bagaimana cara untuk memunculkan iman di dalam dirinya itu akunya Allah. Tapi gak usah dikeluarkan secara lesan loh Pak ya. Di segala hal tempat jangan. Nanti akan menjadi bingung-bingung orang yang selama ini bingung. Ya. Cukup dalam hati aja iman itu. Lah semua itu terjadi mulai wahyu dikehendaki dalam hati seseorang yang dikehendaki dan mengamalkan, mempraktekkan, tujuannya adalah untuk mengeluarkan hati yang gelap menuju hati yang terang benderang,
dalam rangka itu untuk bertemu Allah, semua itu atas dasar biidzni rabbihim, karena dapat izin dari Allah. Walaupun sudah dapat izin dari Allah, tapi jenengan tidak boleh mengimani bahwasanya jenengan isok piyambak makhluke piyambak, enggak. Walaupun Rasulullah dikasih izin Allah untuk membawa syafaat, bukan berarti Muhammad itu bisa mensafaati umat dengan dirinya sendiri. Enggak. Sepanjang Muhammad ini makhluk, sepanjang apapun tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Al-Maidah 76-79 Allah katakan, Rasulullah diperintahkan nyampeake hal ini. Mengapa kamu kok yusik tetep baik imanmu akunya makhluk yang segala-galanya? Mengapa kau tetap masih menyembah selain Allah? Bahasane ngono. Padahal selain Allah itu lakum malakum darrawala naf'an, tidak bisa memberikan mudarat, mendatangkan manfaat, nggak bisa. Selama dikatakan makhluk, selama ini nggak ada potensi untuk bisa menolong dan memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, nggak bisa. Artinya segala hal apa datangnya mudarat atau manfaat itu hanya datangnya dari Allah. Iman harus ada di situ. Jadi wahyu itu yang ku maksud wahyu secara hakikat itu jatuhnya di hati jenengan. Nek bahasa lesan saya iki syariate mawon. Allah ngizini saya untuk menyampaikan wahyu ini. Aslinya jatuhnya pada hati sampean piyambak. Makanya di situ ada dua kelompok. Pertama kelompok minoritas, mereka adalah wa minhum man hadallah. Satu kelompok minoritas itu menerima hidayah Allah. Tapi yang satu wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, bersikukuh mayoritas itu menolak. Dan ini mulai zaman Rasul siapapun, Pak, sampai Kanjeng Nabi, tetap minoritas itu yang menerima hidayah, mayoritas yang menolak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sampai Allah bersabda dalam satu ayat, qad khasyiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara orang-orang yang mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Gak mau bertemu Allah. Karena apa? Karena kadung seneng hatinya bertemu dengan kesenangan kehidupan dunia, padahal itu jatuhnya di jasmani. Lah mengapa rohani ikut-ikut? Persoalannya karena hanya ini, Pak. Mereka menolak itu karena itu tadi, hanya memikirkan tentang kenikmatan kehidupan dunia. Tetapi wal akhiratu khairu wa abqa, tentang ruhaniyah, pertemuan terhadap Allah tidak dipikirkan. Sehingga sing sugih tambah sugih, ngaten. Sing duweni jabatan terus pengin tambah ningkat. Mari dadi kades
pengen dadi bupati. Mari dadi bupati pengen dadi gubernur. Mari dadi gubernur dadi presiden. Wis, engko nek wis ana kuno, kalau sudah ada di situ, hati ini berkata nafsu, nek isok dadi terus sampai bongko. Ngaten. Nek isok. Loh, hati loh, Pak. Siapapun kita manusiawiah. Pengennya tahu terus. Tapi di sela-sela ketika kita menjabat, apa yang dia khawatirkan? Jatuh. Ini. Entah jatuh iku di demo, entah jatuh iku ketangkep karena korupsi, mohon maaf, entah jatuh iku is dead. Gak iso tenang, Pak. Karena hati belum kenal dan bertemu Tuhannya. Wis, ada di situ. Oleh sebab itu, satu ayat lagi Allah katakan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang ketika beraktivitas apapun, termasuk sholat, ini disebut orang mukmin, dia bertemu Allah. Akhirnya disebut khashi'un, itulah bertemu. Padahal dengan waktu makan ya bisa bertemu, waktu minum, waktu kerja, waktu apapun bisa bertemu, karena Allah tidak jauh. Gak hanya lewat sholat 5 waktu aja, tetapi seluruh aktivitas bernilai menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya ayat ini adalah, wahyu kalau sudah turun di dalam hati jenengan, tandanya Anda menerima inti daripada wahyu, harus tinggalkan iman selain iki. Selain apa? Selain akunya Allah, termasuk akunya diri kita, makhluk, akunya diri makhluk yang lainnya, tinggalkan. Muncul dengan sendirinya akunya Allah. Itulah gelap menuju terang, dengan cara asah terus zikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu inti daripada wahyu yang sudah jenengan terima. Walaupun jenengan tidak paham tentang masalah ilmu tauhid yang tidak bisa dibatasi, intinya aja PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kepanjangan PMP adalah Pendidikan Moral Pancasila. Sampai paham PMP, wis gak usah Pendidikan Moral Pancasila, gak apa-apa. Inti menyembah pada Allah jenengan paham lewat sirul asrar, walaupun yang lainnya wahyu-wahyu makola-makola sing lembut-lembut yang kita tidak paham. Mohon maaf, pertimbangan umur, langsung aja jenengan trapno dzikir sirul asrar. Masalahnya kita masyarakat ini jarang yang bisa baca Quran, jarang yang bisa ngerti hukum, ya kasawen. Langsung aja, apa aktivitas yang terjadi pada diri jenengan setiap saat dan waktu, tolong hatimu harus beriman, hanya Allah lah yang berhak melakukan semuanya, bukan makhluk. Lah kelihatannya seperti makhluk, itu sebetulnya Allah bertajalli, Allah mengizini ada di dalam dirimu, sehingga seakan-akan dirimu bisa kerja, bisa gini dan gitu. Itu sebetulnya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebuah pengumuman aja bahwasanya untuk sasi Maret, ketepatan itu Ramadan,
di seluruh pengajian rutin di luar sementara break pas sasi Ramadan, karena saya fokus untuk memberi dasaran tauhid bagi pemula di pondok Jaya Baru sana. Makanya jenengan barangkali ada waktu kok umpomo jenengan iki pingin tahu dasarnya, misalkan dasar-dasar tauhid itu saya gelar 1 hari sebelum sasi Ramadan. Besok puasa berarti malam ini saya mulai. Urusan jenengan bermukim monggo, nek bermukim berarti segala aktivitas segala fasilitas yang berkenaan dengan buka sahur saya yang nanggung.